Kalau kita hanya mengenal dalam kajian tauhid ilahiyah, bagaimana kita mengenal Allah? Allah adalah wujud Tuhan yang tidak bisa diceritakan, tetapi bisa dinobatkan di dalam kodratnya sendiri. Laisa kamislihi min syai'un membatasi kita untuk bercerita lebih jauh. Termasuk tidak ada yang setara dengannya, termasuk cerita yang dikaji. Maka apabila kita ingin betul-betul melaksanakan ma'rifatullah, tentu kita harus melaksanakan ibadah tafrid dan tajridnya, ibadah yang merasakan dan mengalami, dan itu sifatnya dikukuhkan pada kodrat yang bersifat diri. Tetapi pernahkah kita memahami mana yang dikatakan kodrat diri tadi? Diri mana yang bisa berma'rifatullah? Banyak kita lihat dan kita dengar pemahaman yang mengatakan Allah di dalam diri dengan dalil wa fi anfusikum afala tubsirun. Betul, kita tidak salahkan dalilnya, tapi kita cari kebenarannya. Apakah di dalam diri yang mana yang dimaksud ada wujud Tuhan dalam diri? Diri ini ada beberapa kodrat, tingkatan derajatnya. Ada diri yang berdiri, ada diri yang didirikan, ada diri yang sebenar-benar diri. Kalau untuk kajian kepada Tuhan, diri mana yang dikatakan Tuhan di dalam diri? Kalau pemahaman ini tidak jelas atau tidak diketahui dengan sejelas-jelasnya, bahkan seseorang bisa melaksanakan takabur kepada Allah kalau diri yang dia maksud adalah jasad ini. Untuk itu kita harus kembali melihat mana tingkat diri yang golongan sifat, mana tingkat diri yang digolongkan zat. Jangan pembungkus jadi buah. Buah tidak akan bisa dimakan kalau masih dalam bungkusan. Atau mungkin terbalik, orang suka makan bungkusan daripada buahnya. Ini penempatan kajiannya harus benar hati-hati. Harus benar-benar hati-hati di dalam mendirikan pemahaman terhadap kajian ma'rifatullah. Untuk mengenal wujud Tuhan harus mengenal wujudnya diri. Tuhan adalah sebuah wujud yang ada di dalam diri. Mengenal wujud Tuhan berdasarkan sebuah diri. Diri mana yang bisa kita kenal? Dari diri mana kita bisa melihat ada wujud Tuhan? Tentunya kita pelajari dengan baik. Kalau diri yang menikmati kehidupan, diri yang bersifat kehidupan, itu kita katakan dengan diri insan, berinsannya Allah. Terus bagaimana dan apa sebetulnya diri insan ini? Insan ini adalah sebuah kodrat alam. Tahu alam tidak? Insan ini adalah alamnya insan. Dalam kajian tajalli Allah dengan 7 pecahan Al-Ikhlas, kita melihat titian kajinya sudah menuju kepada berinsannya Allah, menuju alam insannya. Alam insan adalah alam ke-7 dari perjalanan tauhid ilahiyah.
setelah alam misal, alam rahim, dan alam insan. Insan adalah sebuah alam yang mana wujudnya sebuah kodrat di dalam insan. Insan bukanlah sebuah wujud mutlak, tetapi insan adalah sebuah kodrat mutlak yang mana akan berubah kembali. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bisakah kita berpikir dengan sehat? Apakah ia sebuah wujud Tuhan ada di dalam seperti diri seperti ini? Apakah mungkin wujud Tuhan bersembunyi di dalam diri seperti ini yang terlihat ini? Apakah afdol wujud Tuhan ada di dalam diri seperti ini? Tentunya kita harus berpikir dengan sehat. Apakah iya kita ingat kembali tingkatan diri? Kalau Allah memasuki masa alam insan, berarti alam insan itu adalah diri insan yang alam bagi wujudnya. Alam insan wujud daripada mewujudnya ihsan. Alam insan adalah suatu sifat yang diturunkan kenyataan Allah pada alam baharu ini dinamakan alam insan. Insan itu sebuah kodrat diri yang bersifat alam, yang mana di dalamnya ada wujud bernama ihsan. Ihsan ini dinamakan diri sifat. Mana diri sifat? Yaitu diri fana. Mana diri fana? Seperti yang kita alami sekarang. Barang siapa yang bisa mendapatkan diri rahasia, maka dia akan melihat wujud Allah ada di dalam diri tersebut. Itu baru wujudnya. Siapa wujudnya? Setelah kita mengetahui mana diri ihsan itu yang sebenarnya, seperti apa wujud diri ihsan itu, maka dari diri ihsan inilah bisa kita melihat diri wujud, diri yang maujud bagi Allah. Ini diri yang berdiri, namanya diri ihsan. Ini diri yang berdiri. Kalau diri yang didirikan, ini namanya diri insan. Insan itu kehidupan, diri hayat. Tapi diri hayyun adalah diri yang berdiri. Ini yang dikatakan dengan ihsan. Ingin tahu wujud seperti apa yang dikatakan wujud diri, maka kita melihat kepada diri yang berdiri dinamakan diri ihsan. Mana seperti apa wujud diri ihsan itu? Diri wujud ihsan itu seperti apa? Dalam kita melihat dengan batin kita, dengan mata batin kita melihat diri ihsan itu seperti apa. Karena diri ihsan inilah yang berasmakan Allah.
Kalau dalam tajalli diri, bukan sesuatu yang berdiri, tetapi tajalli diri bernama ihsan. Alif harkatnya 1 lam 3 lam 3 6 5 ha itu 5 165. 1 ihsan, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 5 kali 6 30 juz adalah ihsan. Mana diri ihsan itu tempat kita melihat hakikatnya Allah. Mana diri yang bisa kita katakan ada diri dalam diri. Ya. Kalau kita tahu diri ihsan itu seperti apa, maka Allah katakan tauhid tafrid tajrid itu tauhid itu sahada ahad itu yang ihram. Diri ihram. Menyatu. Diri yang satu, bukan diri yang menyatu. Itu ihram. Diri ihsan. Diri ihsan adalah diri sifat bagi Allah yang tidak bersekutu dengan siapapun. Diri ihsan adalah diri yang sangat tersirat bagi Allah, yaitu tempat Allah bertajalli mewujudkan sebuah kodrat diri bernama ihsan. Mana kodrat diri ihsan itu? Seperti apa mata batin kita melihat ihsan? Baru kita bisa mengatakan ini maujudullah. Baru kita bisa mengatakan Rabbani rohani nurani. Baru bisa kita mengatakan wujud Allah dalam batin, mewujud Muhammad pada rohani, nyata Allah, nyatalah Adam dalam jasad. Bagaimana kita menyatakan itu kalau kita tidak tahu diri mana yang memandangnya? Kalau kita tidak tahu diri mana yang memandangnya, akhirnya diri itulah yang lebih besar daripada Allah. Astagfirullah. Diri mana yang bisa dia katakan Allah di dalam dirinya? Diri mana yang dikatakan halal kalau dia mengatakan Allah dalam dirinya? Sudahkah dia tahu seperti apa wujud diri itu? Kalau kita bisa memahami dan mengetahui bagi diri yang hak, mana diri yang berdiri menjadi tiang arasnya agama, arasullah. Inilah yang harus kita pahami. Diri ihsan itu adalah diri sifat. Mana diri sifat? Diri yang menjadikan asal usul semuanya terjadi. Sifatnya adalah batin. Mana wujudnya? Kita lihat. Kita harus mampu melihat wujud kosong yang ada ini. Contoh, kita ingin melihat sebuah benda. Sebelum benda ini kita lihat, apa yang berada di antara benda dan pandangan kita? Sebuah wujud kosong. Kita harus melihat diri tersebut, diri sifat, yang mana kodrat diri sifat inilah yang tempat Allah nanti bersifat. Kita harus melihat diri itu dulu. Di dalam diri itu ada sebuah maujud, yaitu hakikatnya Allah sebuah diri.
Inilah maujudullah yang ada di dalam diri ihsan. Jadi kita melihat sebuah hakikat Allah, yaitu maujudnya diri kita ini sendiri di dalam diri ihsan. Tapi kalau kita belum bisa mendirikan diri ihsan, bagaimana kita bisa melihat diri insan itu? Diri ihsan inilah tempat kita melihat sebuah wujud. Setelah kita melihat di dalam kekosongan tadi, diri halus, diri sifat dinamakan ihsan, seperti kosong yang ada ini, baru kita melihat sesosok diri. Diri itu adalah penampakan batin. Siapa diri penampakan batin itu? Itulah diri seperti maujud dirimu sendiri. Itulah hakikat bagi Allah. Baru kita melihat lagi, mana siapa yang mendirikan diri tersebut yang ada di dalam diri. Sebuah maujud tadi. Inilah yang dikatakan besarnya sebuah diri batin bernama ihsan. Kalau sudah dinamakan kodrat diri ihsan dari pandangan ihsan tadi, baru boleh dikatakan Allah wujud dalam diri. Kalau itu selain dari itu tidak boleh. Kenapa? Laisa kamitslihi min syai'un. Tidak boleh ada kesetaraan kepada pandangan kita kepada Allah. Diri sifat adalah diri yang tidak bisa digandakan dengan sebuah perumpamaan. Maka diri itulah yang harus berdiri. Diri ihsan ini adalah diri yang berasmakan alif lam lam ha, yang dipadukan menjadi sebuah kodrat bernama diri. Itulah ihsan. Setelah ihsan, barulah kita bisa mencari Tuhan dengan diri. Kalau ihsan berderajat sebuah sifat yang mana nanti akan timbul keakuannya di dalam diri ihsan tersebut. Berbeda dengan kita mencari sesuatu yang berdiri. Tetapi ini adalah makom kajian tentang diri yang berihsan. Diri ihsan adalah diri sifat bagi Allah. Maka dari diri sifat inilah akan bersifat dia dengan kodrat iradat dan ilmunya. Lahir 3 kodrat dari diri ihsan. Setelah kita melihat wujud sebuah diri yang ada di dalam diri ihsan tadi, dalam kekosongan, kita melihat wujud sebuah diri, dan itu adalah diri yang batin yang terlihat, yaitu diri yang terlihat, yaitu diri batin. Mana diri batin? Inilah wujud diri kita ini. Bukan dari wujud dia kita baru melihat diri ihsan. Jangan terbalik. Justru diri ihsan inilah yang bisa melihat diri maujud ini. Dari diri maujudlah baru bisa kita mendapatkan mana diri yang sebenar-benar diri. Disinilah ketemunya nanti sesuatu yang berdiri. Disinilah bertemunya sesuatu yang berdiri di dalam kajian tajalli perjalanan rohani. Mencari nama wujud di dalam asma Allah. Tetapi kita harus mencari kemampuan diri ihsan dulu dengan segala amalannya. Setelah mendapatkan diri ihsan kosong seperti baru kita bisa melihat wujud sebuah maujud sebuah diri, yang mana maujud inilah batin pertama yang terlihat di dalam diri sifat.
Dari batin yang terlihat baru kita bisa melihat ke dalamnya. Inilah yang dikatakan mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri, melainkan sesuatu yang berdiri. Jamaah para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Belajar kajian ma'rifatullah itu tidak mudah, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena kita tidak melihat kesetaraan di kajian itu. Laisa kamislimin sayun. Dia tidak bisa diumpamakan dengan siapapun dan apapun kodratnya, melainkan kodratnya sendiri. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Dengan kita mengkaji bagaimana kita bisa menyaksikan diri yang berdiri bernama ihsan, diri hayat bernama insan, dan diri kodrat sesuatu yang berdiri. Mencari wujud Tuhan tidak bisa kita melalui sebuah perumpamaan. Meskipun ini sebuah perkataan, tapi perkataan akan membuat sesuatu penghalang. Makanya diri Tuhan diri yang bisa dinobatkan dan diwujudkan, bukan diceritakan. Cerita itu akan membuat persekutuan. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ternyata tidak semua orang berpikir bagaimana yang dikatakan ada di dalam dirimu, ada di dalam dirimu, ada di dalam dirimu. Diri yang mana? Kajian hakikat berbeda dengan kajian sifat. Kajian sifat berbeda dengan kajian kodrat bernama zat. Sesungguhnya diri sifat adalah ihsan. Dan kamu melihat sebuah kodrat di dalam ihsan tadi. Dengan diri kosong, diri sifat diri kosong. Kalau kamu sudah bertemu jemaah dengan namanya kosong, diri kosong itu, diri yang berdiri itulah yang bisa melihat nanti akan muncul sebuah kodrat yang dinamakan zatnya Allah. Mana zatnya Allah? Kamu akan melihat rupamu ada di sini. Kamu akan melihat maujud ini. Inilah zat. Tapi Allah bukan zat, tapi ini adalah zatnya Allah. Yang melihat adalah sifatnya Allah. Di situ kita baru akan mendapatkan siapa di dalam sifat dan zatnya Allah ini.